Setelah gue nyobain Intel Panther Lake, akhirnya gue berkesempatan untuk nyobain varian flagship dari prosesor ini, yaitu adalah Intel Core Ultra X7 Series 3 prosesor. Ini adalah lini laptop bisnis flagship dari Asus dan menjadi AI PC bisnis paling ringan di dunia untuk para pemimpin dan profesional modern. Ini adalah Asus ExpertBook Ultra B9406. Meski ini adalah kelas flagship, tapi Asus tetap memberikan desain yang minimalis pada laptop ini. Laptop ini memiliki build quality superior berkat sasis full metal magnesium alloy ditambah dengan nano ceramic coating dan excimer UV coating eksklusif yang diklaim 5 kali lebih tahan gores dan tentunya berstandar militer MIL STD 810H juga. Bobot laptop ini hanya 1,09 kg untuk versi tandem OLED, sementara dimensinya ada di angka 31,09 kali 21,8 kali 1,09 cm. Sangat ringan dan sangat compact untuk laptop berukuran 14 inch ya. Keyboard dan touchpad juga jadi hal menarik di laptop ini. Meski laptop ini sangat tipis, keyboardnya ini masih bisa memberikan travel distance hingga 1,5 mm dan tahan terhadap cipratan air. Lalu bagian touchpadnya juga memiliki haptic feedback, sehingga feel klik terasa lebih smooth. Speaker menjadi hal yang memang gue jarang bahas, tapi di laptop ini memang sangat spesial karena totalnya itu ada 6 speaker yang terdiri dari 2 tweeter dan 4 woofer. Sehingga kualitas suaranya itu renyah, clear, tapi ya nggak cempreng. Bagian I/O portnya tersedia 2 kali Thunderbolt 4 dan 2 kali USB 3.2 Gen 2 Type A. HDMI langsung disediakan, audio jack juga masih ada. Sayangnya nggak ada card reader di sini ya. Layar juga menjadi salah satu hal yang menurut gue paling menarik di laptop ini karena laptop ini tuh menggunakan panel tandem OLED. Ukuran yang 14 inch punya resolusi 2880 x 1800, refresh rate-nya 120 Hz mendukung VRR juga. Color gamut ada di 100% DCI P3, ini juga udah touchscreen, Corning Gorilla Glass, dan ini panelnya matte dan juga anti glare, beserta juga dengan dukungan True Black 1000. Webcamnya ini punya resolusi Full HD ya, dan kalau saat ngerekam gini sih gue ngelihatnya tentu ya kayak bagus-bagus aja. Tentu karena udah ada NPU-nya, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya Microsoft Studio Effect untuk background blur misalnya, untuk eye contact misalnya, dan lain sebagainya. Automatic framing juga udah support di kamera bawaannya ini. Spesifikasi untuk prosesor di awal gue udah sebutin ya. Kalau laptop ini menggunakan CPU Intel Core Ultra X7 358H prosesor yang isinya terdiri dari 16 core CPU, NPU 50 TOPS, dan Integrated Graphics Intel Arc B390 GPU yang memiliki total 12 Xe core. Dan karena ini adalah level laptop bisnis, laptop ini juga dilengkapi dengan chip khusus sebagai security level enterprise dengan NIST SP800-193 untuk ketahanan hingga level firmware. Selebihnya, laptop ini menggunakan 32 GB LPDDR5X 8533 MB transfer per second, NVMe PCIe Gen 5 SSD 1 TB, Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 6, webcamnya Full HD, include juga dengan Windows 11 pastinya, plus Office, Home, and Student. Opsi upgrade memang minim di laptop ini. Dia hanya tersedia satu slot M.2 alias cuma bisa ganti SSD bawaannya aja, tapi dari sistem pendingin bisa dilihat bahwa meski laptop ini nggak menggunakan GPU discrete, sistem pendingin udah menggunakan dual fan dengan 3 heat pipe dan heatsink yang mengcover hingga ke bagian memori dan juga VRM. Bagian utilities terdapat Asus Expert Panel yang mana kalian juga bisa mengatur untuk profiling performance dari laptop ini, dan tersedia juga utilities tambahan yaitu seperti LLM lokal yang bisa kalian akses sehingga kalian bisa manfaatin fitur seperti RAG, dan itu bisa memanfaatkan CPU, GPU ataupun NPU-nya yang ada di prosesornya ini. Daya tahan baterai laptop ini tuh diklaim sama Asus bisa bertahan hingga 24 jam. Tapi setelah dites dengan PC Mark 10, ternyata nggak terlalu beda jauh sih, ada di sekitar 22 jam untuk video playback. Panjang banget nih. CPU temperatur saat gue stress test menggunakan Cinebench R23 di sini memang sempat menyentuh ke angka TJ Max ya, walaupun memang nggak lama tentunya ketika turbo boostnya memang hidup aja. Ini disebabkan karena memang Asus menargetkan powernya itu sangat tinggi. Klaimnya itu pada mode turbo ada di angka 50 watt, tapi ini sempat turbonya itu mencapai ke angka 80 watt dan sustain di sekitar 40-an watt. Dengan target power yang memang diberikan tinggi sama Asus, maka dari itu wajar sekali kalau multi-core dari CPU ini juga termasuk kencang di kelasnya. Untuk ukuran CPU 16 core tanpa hyper threading, multi-core-nya ada di angka 19.200-an untuk Cinebench R23 dengan single core di sekitar 2030. Encoder AV1 juga udah bisa diaktifkan bahkan untuk encode video 10-bit 422. Di sini gue coba untuk resolusi 1080p export dan bisa mendapatkan angka 3 menit 36 detik di DaVinci Resolve untuk video yang berdurasi sekitar 13 menit. Encoder AV1 dari Intel Panther Lake ini juga udah secara otomatis
otomatis aktif apabila kalian encode AV1-nya itu menggunakan CapCut. Jadi nggak perlu khawatir semisal kalian memang ngeditnya itu pakai CapCut dan mau ekspor menggunakan CapCut. Gue juga tes untuk kemampuan LLM lokal di sini menggunakan LLM Studio dengan model DeepSeek R1 Qwen 3 dengan parameter 8 billion. Di sini untuk tes gue mendapatkan angka di sekitar 18,37 token per second. Tentu ini udah cukup baik ya, mengingat ini adalah integrated graphics di dalamnya. Dan meski ini bukan laptop gaming, pengujian game juga gue tampilkan di sini karena gue penasaran banget sama Intel Arc B390 GPU itu seperti apa. Terlebih lagi, Intel Arc B390 GPU ini juga udah mendukung yang namanya MFG atau Multi Frame Generation yang bisa diatur melalui Intel Graphics Software. Dan ini berlaku untuk game yang memang memiliki XeSS ya untuk upscalingnya. Seperti di Cyberpunk 2077, di sini gue menggunakan preset high, bahkan bisa mendapatkan rata-rata 142 FPS tanpa ray tracing sih, tapi paling nggak kita udah mendapatkan tekstur high quality di sini. By the way, ini 142 FPS-nya itu menggunakan multi frame generation ya. Lalu Hogwarts Legacy juga gue menggunakan preset high, bahkan di sini menggunakan ray tracing dengan preset high juga. Kalau kita menggunakan multi frame generation, kita udah mendapatkan rata-rata di 114 FPS loh. Untuk game yang nggak memiliki XeSS, misalnya seperti di RS9 yang memang memanfaatkan FSR 3.1. Di sini frame generation-nya itu cuma kali 2 aja jadinya jalannya. Tapi kalian bisa lihat kalau di sini RS9 gue udah menggunakan preset high, FSR-nya juga dengan mode quality, resolusi 1080p dan masih bisa dapat rata-rata FPS di atas 60 coy. Dan terakhir ialah bagian SSD-nya. OEM-nya ini dapatnya itu dari Samsung NVMe PCIe Gen 5. Kapasitasnya sih kebetulan yang ada di gua ini yang versi 2TB ya. Kecepatannya itu ada di sekitar 13,5 GB per second untuk kecepatan baca, kecepatan tulisnya ada di 7,8 GB per second. Kenceng banget, wajar karena ini adalah NVMe PCIe Gen 5. Tapi yang menarik buat gua dari SSD-nya ini adalah karena meski ini adalah NVMe PCIe Gen 5, Asus masih cukup pinter untuk ngebikin SSD ini jalan adem. Bayangin aja, maksimum temperaturnya itu masih ada di 63 derajat Celcius. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk Asus ExpertBook Ultra dengan kode seri B9406. Untuk harganya sendiri itu mulai dari Rp38.499.000 dengan garansi resmi up to 5 tahun cuy. Include dengan VIP hotline, international warranty, next day local on-site service, dan sertifikasi EPIT Climate Plus Gold. Dan kesimpulan gua untuk laptop yang satu ini, yang pertama itu ada di bagian prosesornya yang memang sesuai dengan ekspektasi gua. Intel Panther Lake dengan Core Ultra X7 358H yang memiliki Intel Arc B390 memang layak berada di dalam laptop kelas atas seperti ini. Sebagai laptop bisnis kelas atas, tentu emang nggak bisa bandingkan ini secara harga dengan laptop gaming atau laptop premium lain, karena fokus utama laptop seperti ExpertBook ialah bukan cuma sekedar performa kenceng, tapi durabilitas, lalu tingkat keamanan kelas enterprise yang ditawarkan, yang menjadikan laptop ini emang bukan untuk semua orang, tapi layak untuk orang-orang tertentu yang mementingkan aspek tersebut. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gusupki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.